Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Sistem Produksi Pertanian Berkelanjutan akan mempresentasikan tentang pertanian presisi yang ada di Indonesia. Di sini ada teman-teman saya dan juga saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Wahid Abdurrahman dengan NIM 117, dan di sebelah kiri saya ada Nuria Masito, Ahmad Iksanuddin, dan Ilham Pratama Putra. Pendahuluan. Pertanian presisi merupakan suatu sistem pertanian terpadu yang berbasis pada informasi, produksi, dan spesifik lokasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas produksi pertanian dari hulu menuju ke hilir secara berkelanjutan, serta meminimalisir dampak yang tidak diinginkan pada lingkungan. Pertanian presisi sendiri menggunakan pendekatan dan teknologi yang memungkinkan terjadinya perlakuan presisi pada setiap proses rantai bisnis pertanian dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan kondisi spesifik yang dihadapi, seperti lokasi waktu, produk, dan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh pertanian presisi di Indonesia yang pertama yaitu smart farming, teknologi PJBR untuk keberlanjutan pertanian lahan kering. Smart farming pada dasarnya berasal dari tiga aspek pemikiran, yaitu tentang bioteknologi, nanoteknologi, dan teknologi informasi yang mengarah pada pertanian cerdas. Di bidang bioteknologi, PJBR atau Plant Grow Promoting Rhizobacteria digunakan untuk meningkatkan produksi pangan dan keberlanjutannya. Pada peningkatan produksi tanaman tidak terlepas dari tanah sebagai media tanam, di mana di dalam tanah terdapat banyak kehidupan mikroskopis seperti bakteri, jamur, actinomycetes, protozoa, dan alga. Bakteri merupakan penghuni terbesar yang ada di dalam tanah dibandingkan mikroorganisme lainnya. PJBR dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan tanaman dan fisiologi akar, mengurangi penyakit atau kerusakan yang disebabkan oleh serangga sebagai tambahan bagi kompos, serta dapat mempercepat proses pengomposan. Peran PJBR dalam mewujudkan keberlanjutan pertanian lahan kering. Lahan kering pada umumnya miskin akan unsur hara, sehingga para petani dalam mengatasi miskin unsur hara tersebut selalu menggunakan pupuk anorganik secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kondisi tanah semakin terdegradasi dan tercemarnya lingkungan. PJBR yang digunakan sebagai biofertilizer dapat menggantikan pupuk anorganik yang selama ini digunakan dengan memberdayakan rhizobacteria dan siklus biologi. Selain itu, PJBR sebagai biokontrol dalam bentuk biopestisida berperan dalam mengendalikan hama dan patogen tanaman yang telah dianggap baik untuk mempertahankan agroekosistem. Lingkungan rhizosfer yang smart dengan tumbuhnya bakteri-bakteri bermanfaat berfungsi sebagai biofertilizer, biokontrol, penghasil hormon tumbuhan, dan pelindung terhadap stres lingkungan sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan produksi tanaman yang lebih baik. Selanjutnya adalah adopsi teknologi PHSL. Program PHSL atau pemupukan hara spesifik lokasi merupakan suatu inovasi teknologi yang dikembangkan oleh IRRI atau International Rich Research Institute, Puslitbang Tanaman Pangan, BB Padi, dan Badan Litbang Pertanian. Aplikasi PHSL ini ditujukan kepada PPL dan petani sebagai pedoman atau rekomendasi pemupukan yang berimbang dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Aplikasi PHSL diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat menurunkan kualitas lahan serta dapat memaksimalkan kandungan organik yang ada pada lahan sawah. Program PHSL atau pemupukan hara spesifik lokal, ketersediaan fasilitas untuk mengakses yang dimiliki oleh petani responden merupakan faktor pendorong kedua
yang menyebabkan petani mengikuti dan mengakses aplikasi PHSL. Fasilitas ini sangat penting karena merupakan hal mutlak untuk mendapatkan rekomendasi pemupukan dari aplikasi PHSL. Dalam proses adopsi inovasi aplikasi PHSL, hanya satu petani yang melanjutkan menggunakan aplikasi PHSL dengan faktor pendorong bahwa petani tersebut memiliki sarana mengakses yang memadai. Dari hasil penelitian di Desa Jembungan, terdapat alasan yang dikelompokkan menjadi faktor-faktor yang bersifat mendorong atau alasan petani yang mengakses atau berniat menggunakan aplikasi PHSL, dan faktor penghambat atau mengenai alasan petani tidak mengakses langsung aplikasi PHSL dalam proses adopsi teknologi aplikasi PHSL. Faktor-faktor pendorong dan penghambat petani untuk mengikuti program PHSL dijelaskan dalam tabel 1. Faktor pendorong terbesar yang menyebabkan petani mengikuti program PHSL di Desa Jembungan adalah petani mengharapkan meningkatnya produktivitas padi. Sebanyak 12 petani menyatakan hasil panen yang didapatkan lebih besar, 7 petani lebih kecil, dan 1 petani tidak bisa dihitung hasil panen padinya dikarenakan padi sedang dipanen sebelum ubi. Ketersediaan fasilitas untuk mengakses yang dimiliki oleh petani responden merupakan faktor pendorong kedua yang menyebabkan petani mengikuti dan mengakses aplikasi PHSL. Fasilitas akses ini sangat penting karena merupakan hal mutlak untuk mendapatkan rekomendasi pemupukan dari aplikasi PHSL. Tabel di sebelah menjelaskan tentang perbandingan usaha tani padi dengan menggunakan aplikasi PHSL dan non-PHSL. Usaha tani dengan menggunakan rekomendasi aplikasi PHSL menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan usaha tani dengan aplikasi pemupukan biasanya. Pada perhitungan hasil panen padi masing-masing, rekomendasi pemupukan didapatkan rata-rata hasil panen padi rekomendasi PHSL lebih besar, yakni 314,8 kg jika dibandingkan dengan pemupukan rekomendasi oleh petani. Biaya usaha tani adalah nilai barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha tani untuk menghasilkan produk pertanian. Biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani dibagi menjadi biaya yang dibayarkan dan biaya yang diperhitungkan. Biaya yang dibayarkan adalah biaya tunai dalam proses produksi yang dikeluarkan petani untuk pembelian benih, pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. Biaya yang diperhitungkan meliputi sewa lahan, jaminan pekerja, dan bunga modal. Perhitungan struktur biaya usaha tani padi ini masih dihitung dalam luasan yang berbeda. Untuk lahan non-PHSL memiliki luas lahan sebesar 368,95 meter kuadrat dan lahan PHSL sendiri memiliki luasan lahan sebesar 2650,26 meter kuadrat. Selanjutnya ada aplikasi Radio Frequency Identification atau RFID dalam bidang pertanian. RFID merupakan teknologi radio jarak pendek yang digunakan untuk berkomunikasi sebagai informasi digital antara lokasi stasioner dan objek bergerak atau benda bergerak. Sistem RFID menggunakan berbagai frekuensi radio dan teknik salah satunya adalah perangkat sederhana atau biasa disebut tag atau transponder. Sistem RFID dapat meningkatkan efisiensi dalam mengendalikan inventaris atau inventory control, logistik, dan manajemen rantai supply atau supply chain management. RFID dapat digunakan sebagai teknologi peralatan lacak atau tracking
dan label pintar yang ditanamkan pada sensor-sensor pentransmisi dan reader cerdas yang dapat digunakan untuk mentransmisikan informasi. RFID dalam bidang pertanian dapat digunakan untuk pemantauan kondisi kelembapan tanah dan komposisi tanah, pengaturan kebutuhan air atau sistem irigasi, pemantauan temperatur, tracking pengiriman hasil pertanian, efisiensi tenaga kerja, pemantauan lahan pertanian, monitoring alat pertanian dan pergerakan alat bantu pertanian, pemantauan penyakit dan serangan hama, pemantauan cuaca, serta identifikasi tanaman, tanah, nutrisi, dan tanggal panen. Internet of Things pada sistem monitoring irigasi. Internet of Things atau IoT menurut Coordinator and Support Action for Global RFID adalah suatu infrastruktur koneksi jaringan global yang dapat mengkoneksi benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan teknologi komunikasi. Internet of Things atau IoT mencakup 3 konsep elemen utama, yaitu benda fisik atau nyata yang telah diintegrasikan pada modul sensor, koneksi internet, dan pusat data pada server untuk menyimpan data atau informasi dari aplikasi. Smart irigasi merupakan konsep rancangan berbentuk prototipe yang didesain untuk meringankan benda kerja manusia dan dapat meningkatkan aktivitas controlling terhadap lingkungan irigasi. Smart irigasi dapat digunakan untuk melakukan controlling dan monitoring sistem irigasi jarak jauh yang terdapat sensor yang terpasang pada sistem irigasi terpasang dengan jaringan internet. Data dari sensor akan dikirim melalui jaringan internet secara real-time. User dapat melakukan aktivitas controlling dan monitoring dengan membuka alamat website menggunakan personal computer atau laptop atau menggunakan smartphone untuk menampilkan data-data dari sensor yang ada pada sistem smart irigasi. User yang akan mengakses smart irigasi diwajibkan memiliki username dan kata sandi yang telah terdaftar pada sistem irigasi demi keamanan sistem. Setelah user berhasil login, user akan dialihkan ke halaman dashboard yang di dalamnya terdapat beberapa panel-panel antara lain. Yang pertama, panel sensor suhu. Panel sensor suhu menampilkan data suhu saat ini real time. Di kawasan sistem irigasi, data suhu akan berubah-ubah sesuai suhu yang ada pada wilayah irigasi. Data suhu ditangkap sesuai dengan suhu sekitar menggunakan sensor DHT11 lalu ditransmisikan oleh microcontroller melalui jaringan internet sehingga hasilnya akan tampil di server atau web. Yang kedua yaitu panel cuaca. Panel cuaca menampilkan status cuaca saat ini. Data yang ditampilkan menggunakan sensor raindrop. Jika pada sensor terdeteksi air, maka sensor akan mengirimkan data dengan status hujan. Gambar icon pada channel akan berubah menjadi awan hujan. Yang ketiga yaitu panel debit air. Panel debit air menampilkan debit air yang mengalir pada sistem irigasi. Sensor yang digunakan adalah water flow sensor type. Sensor tipe ini memiliki rotor dan transducer Hall effect di dalamnya untuk mendeteksi putaran rotor ketika air melewatinya. Putaran tersebut akan menghasilkan pulsa digital yang banyaknya sebanding dengan banyaknya air yang mengalir melewatinya. Jumlah pulsa digital yang dibaca dikonversikan ke dalam satuan liter per menit. Yang keempat yaitu panel ketinggian air. Panel ketinggian air menampilkan tinggi air. Sensor yang digunakan yaitu water level sensor dengan level 0 sampai dengan 4 cm. Sensor dicelupkan ke dalam bejana yang berisi air. Ketika air berada pada permukaan sensor, nilai masukan berupa analog yang dikonversikan ke dalam satuan cm. Yang kelima yaitu panel status smart irigasi. Panel status smart irigasi menampilkan status rata-rata ketinggian air dan bukaan pintu bendungan. Lebar kecilnya bukaan pada pintu bendungan bersifat dinamis. Pintu bendungan digerakkan oleh servo secara otomatis mengikuti ketinggian air. Jika level air sedang tinggi atau dalam artian meluap, maka servo akan menggerakkan pintu bendungan. Menutup penuh secara otomatis display dengan adanya pemberitahuan berupa alarm berbunyi dan pada panel status pintu bendungan menunjukkan teks berkedip. Perangkat smart irigasi selain memberikan pemberitahuan yang ditampilkan pada web, juga akan mengirimkan pemberitahuan melalui SMS jika ketinggian air terdeteksi sedang tinggi atau meluap. Mekanisme pengiriman SMS dilakukan ketika sensor water level mendeteksi level air tertinggi, kemudian
Microcontroller akan mengirim SMS kepada nomor yang telah ditentukan. Jadi kesimpulan dari presentasi tentang pertanian presisi di Indonesia yaitu adalah pertanian presisi merupakan suatu sistem pertanian terpadu yang berbasis pada informasi, produksi, dan spesifik lokasi yang bertujuan pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas pertanian dari hulu hingga ke hilir yang berpatokan pada konsep pertanian berkelanjutan. Tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa teknologi presisi yang ada di Indonesia seperti PGPR yang telah membuktikan bahwa Rhizobacteria ini mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan dapat meningkatkan produksi tanaman. Juga ada aplikasi PHSL yang ditujukan pada PPL dan petani sebagai pedoman atau rekomendasi pemupukan yang tepat, efektif, dan efisien. Ada juga RFID, merupakan teknologi radio jarak pendek yang digunakan untuk berkomunikasi sebagai informasi digital antara lokasi stasioner dan objek bergerak atau benda bergerak sehingga memudahkan komunikasi dalam bidang pertanian. Juga ada Internet of Things or IoT yang merupakan suatu jaringan dengan sensor yang terhubung ke dalam jaringan internet dan memudahkan pendataan serta pengaplikasiannya dalam bidang pertanian. Semua terobosan-terobosan tersebut memiliki dampak yang bagus untuk pertanian di Indonesia dan pastinya memberikan efek positif pada pertanian atau penerapan pertanian secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok 10 tentang pertanian presisi yang ada di Indonesia. Lebih kurangnya saya dan teman-teman kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.